Kita ke topik kedua, saudara. Tak ada yang menyangka hanya dalam satu malam, karir cemerlang seorang diplomat muda Arya Daru Pangayunan harus berakhir dengan tragis. Sang diplomat muda itu ditemukan tewas dengan kondisi tak biasa, terlakban di kamar indekosnya. Kepergian Daru yang tak wajar tak hanya meninggalkan duka tetapi juga menyisakan tanda tanya besar. Apalagi sebagai seorang diplomat muda dikenal memiliki rekam jejak cemerlang dan aktif ke berbagai negara membawa misi diplomatik. Selama menjadi diplomat muda dari tahun 2014, Arya Daru sudah bertugas di sejumlah negara seperti Myanmar, Timor Leste, dan juga Argentina. Daru bahkan dipercaya menempati posisi di Direktorat Perlindungan WNI. Dan akhir Juli ini, Daru akan menjalani penempatan di perwakilan Indonesia di Finlandia. Keluarga bilang, Daru antusias akan ditempatkan di Finlandia. Beberapa persiapan bahkan sudah mulai dicicil Daru. Namun takdir berkata lain, rencana Daru untuk menjalani penugasan di Finlandia tak pernah terwujud. Daru ditemukan tewas pada Selasa 8 Juli pagi hari di kamar indekosnya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Jenazah Daru ditemukan secara tak wajar karena dengan kepala terlilit lakban. Kematian Daru ini menimbulkan tanda tanya karena saat bertugas sebagai diplomat muda, Arya Daru tinggal sendiri di indekos terpisah dari istri dan kedua anaknya. Kedatangan jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan di rumah duka di Bantul, Yogyakarta disambut isak tangis keluarga. Suasana duka dan kehilangan begitu terasa di rumah duka. Apalagi Daru dikenal sebagai sosok yang ramah, menyenangkan, dan juga bertanggung jawab. Keluarga dan rekan-rekan Daru tak menyangka jika kepulangan Daru ke Yogyakarta ini menjadi kepulangannya untuk ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah Daru dimakamkan pada Rabu petang di Pemakaman Umum Suten Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Proses pemakaman dihadiri pihak keluarga dan kerabat termasuk Dirjen Pelindungan Warga Negara Indonesia, Yuda Nugraha. Daru meninggalkan istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Kepergian sang kepala keluarga ini menjadi pukulan berat bagi keluarga kecil ini. Apalagi Daru sempat berjanji pada dua buah hatinya untuk berlibur ke Candi Borobudur pada akhir pekan ini. Namun semua rencana ini sirna setelah Daru ditemukan tak bernyawa di rumah indekosnya. Berawal dari keresahan sang istri yang tak bisa menghubungi sang suami, kematian Daru pun terungkap. Saat itu pada 8 Juli pukul 5 pagi, seperti biasa, sang istri menghubungi Daru untuk membangunkan sholat subuh. Namun tak ada jawaban di ujung telepon. Sang istri mencoba kembali menghubungi Daru pada pukul 7 dan 8 pagi, lagi-lagi tak ada jawaban dari Daru. Hal ini memicu kegelisahan sang istri lantaran di malam sebelumnya sang suami masih bisa berkomunikasi dengannya. Ia kemudian menghubungi penjaga indekos untuk melihat kondisi sang suami. Dan inilah visual rekaman CCTV saat penjaga indekos dan seorang warga datang untuk melihat kondisi Daru. Di depan kamar Daru, penjaga indekos berusaha mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun, pintu terkunci rapat. Alhasil salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Disitulah ditemukan jenazah Daru yang sudah terlakban di atas tempat tidur. Sebelum ditemukan tewas, Arya masih terlihat beraktivitas. Dari rekaman CCTV indekos, Arya terlihat keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar.
Kasus ini bukan kematian biasa lantaran jenazah korban ditemukan dalam keadaan terlakban yang berlapis rapi. Dari hasil olah TKP diketahui tidak ada barang-barang korban yang hilang. Kondisi kamar juga tidak berantakan. Selain itu tak ada bekas penganiayaan. Lalu apa yang terjadi di kamar indekos diplomat muda dari pukul 11 malam pada hari Senin sampai pukul 8 pagi di hari Selasa masih jadi tanda tanya besar. Polisi telah memeriksa 5 saksi yakni istri korban, penjaga indekos, tetangga indekos korban, dan rekan-rekan korban. Di sisi lain, Kemlu menyebut Daru merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Iya pernah, ya. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan, gitu ya. Kita lihat nunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPU itu ya Pak, almarhum itu. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi penanganan kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran.